Al-Quran halaman 12 masih tentang Bani Israel, tapi pesan moralnya bukan untuk mereka melainkan untuk kita, begitu. Nah, ada di antara mereka yang la ya'lamunal kitab, tidak mengetahui isi Taurat, tidak mempelajari kitab Taurat, gitu. Ini anak-anak semua, ini untuk kita pesan moralnya. Kita sudah diberi Al-Quran oleh Allah, ini kitab suci kita. Jangan sampai mirip seperti Bani Israel tadi, sudah ada kitab dari Allah tapi la ya'lamuna, tidak mengetahui dan tidak mau mempelajarinya. Nah, jangan-jangan di kita juga seperti itu ya, udah tahu Al-Quran kitab suci tapi enggan mempelajarinya, naudzubillah. Makanya di tadarus ini, insya Allah ini wujud kecintaan kita terhadap Al-Quran, bagaimana kita membacanya, kemudian membahas keilmuan Al-Qurannya, dan juga pesan moralnya gitu. Mudah-mudahan itu yang akhirnya membedakan kita dengan Bani Israel. Kemudian yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka mencatatnya, mengutipnya, menjadikan dalil untuk kehidupan sehari-hari, tapi liyashtaru bih, untuk menjual Taurat tadi demi kepentingan duniawi. Bukan untuk beribadah tapi untuk kepentingan duniawi. Nah, itu perilaku mereka Bani Israel. Zaman sekarang ada nggak? Oh, mungkin banyak. Maksudnya apa? Saya mah suka banget ke si anu atau suka banget ke hukum A, maka mencari pembenaran dari Al-Quran untuk itu. Nah, jangan sampai kita seperti itu menjual ayat Allah, menjual ayat Allah, tapi kita harus tahu nih apa ajaran Al-Quran, apa pesan moral Al-Quran. Jadi bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu imam bagi kita, bukan kita yang mengakali Al-Quran untuk kepentingan dunia kita, begitu. Kemudian ketika mereka berdialog dengan Nabi, diperingatkan terkait surga dan neraka dan sebagainya, mereka bilang begini, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Hai Muhammad, kalaupun kami nanti masuk neraka, dah nggak bakal lama, illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari saja. Karena kata Taurat juga 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari menurut Allah. Memang kata Nabi juga, inna yauman inda rabbik, bahwa perhitungan hari menurut Tuhanmu ka'alfi sanah, seperti 1000 tahun, mimma taudun, yang biasa kita hitung. Jadi sama nih Taurat dengan Al-Quran, memang itulah yang sebenarnya. Hanya mereka dijadiin dalil, ya paling sehari 2 hari, paling 7 hari di neraka. Anak-anak semua itu karakter mereka. Apakah ada zaman sekarang? Sepertinya ada. Misalnya ketika anak muda diajak beribadah, yuk ke masjid, yuk sholat, yuk ngaji. Ay kamu, kita mah masih muda, nanti aja sudah tua. Nanti aja udah tua tobatnya, kan bisa tobat. Atau ketika berbuat dosa, dari Islam prinsipnya, walaupun kita banyak dosa, akhirnya pasti masuk surga. Dicuci dulu di neraka, nanti setelah itu masuk surga. Na'udzubillah. Jika memang ada yang seperti itu salah satu karakter yang tidak baik dari Bani Israel. Selanjutnya di halaman ini Allah memberitahukan perjanjian Bani Israel dengan Allah. Nah, sebelum kita lanjut, anak-anak semua perlu dipahami bahwa Taurat itu perjanjian kepada Bani Israel, disampaikan oleh Nabi Musa, dan pada waktu itu, pada zaman Nabi Musa, mereka semacam bargaining gitu, ingin ini, ingin itu, nggak boleh itu dengan Nabi Musa. Nabi Musa sampaikan kepada Allah. Jadi ada perjanjian. Nah, perjanjiannya itu banyak. Salah satunya yang ini. Sama nggak dengan kita syariatnya? Sama. Bayangkan coba, la ta'buduna illallah, supaya kita tidak menghamba kecuali kepada Allah. Menghamba konsepnya sudah Yana sampaikan di tadarus sebelumnya. Nah, nggak boleh kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Islam juga sekarang begitu, sama persis. Wa aqimus shalah, kemudian menegakkan sholat, harus membayar zakat. Sama syariatnya, sama. Hanya saja sholatnya kata para mufassirin syariatnya berbeda dengan sholat kita. Tapi bahwa ada sebuah perilaku penghambaan atau ritual yang khusus menghamba kepada Allah yang kita sebut sholat, mereka juga ada begitu. Tapi tsumma tawallaitum illa qalila, tapi mereka berpaling dari perjanjian yang sudah mereka tanda tangani sendiri begitu. Nah, anak-anak semua, apakah kita berjanji kepada Allah? Kalau dalam Taurat tadi perjanjian langsung ya, umat dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa berdialog dengan Allah begitu. Kalau kita, komitmen perjanjian kita itu disebut dengan syahadat.
Apa yang termaktub dalam syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah. Ilah itu apa? Definisinya sih Tuhan. Yang dimaksud Tuhan itu apa? Nanti ada uluhiyah, ubudiyah, mulkiyah, rububiyah. Sudah memahami konsep tauhid nanti mungkin nanti akan dijelaskan. Itu kecuali Allah. Ini komitmen kita loh, perjanjian kita. Jadi memang hal yang terpenting dalam berkehidupan adalah akidah yang benar. Yang kedua, bagaimana kita birrul walidain, berkhidmat, berbuat baik kepada orang tua. Bahkan kalau kata Nabi, surga itu banyak pintunya. Faman kana min ahli sholah du'iya min babis sholah. Kalau orang tersebut itu ahli tukang sholat, maka akan dipanggil dari pintu surga sholat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Jika pelaku jihad, maka dipanggil dari surga jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir royan. Dan jika itu ahli puasa bukan sekedar puasa wajib, puasa sunnahnya, ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada yang muakkotah waktu-waktu tertentu ya, itu du'iya min babir royan, bakal dipanggil dari pintu surga ar-royan begitu. Nah, di hadis yang lain Nabi mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua, ayah, ibu itu awsati abwabil jannah, pintu yang paling tengah. Ada yang mengartikan, menafsirkan yang paling baik dari surga. Maksudnya gini, bayangkan kita menuju pintu nih, banyak pintunya. Nah, ada yang tepat di hadapan kita, di tengah kita, itu adalah pintu dari berbuat baik kepada orang tua. Terkait dengan ibu, hadisnya kalian sudah tahu bahwa al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, yang ini hadis mengatakan bahwa orang tua itu pintu surga. Jika kita pintu surganya masih lengkap ada 2, maka jangan sia-siakan anak-anak semua. Silakan rawat baik-baik pintu tersebut.